Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM 90501230006 akan menjelaskan materi terkait konsep dasar ekonomi makro Islam. Apa sih itu ekonomi makro? Menurut Samuelson, ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara komprehensif dan menyeluruh atau berfokuskan pada keseluruhan mekanisme ekonomi. Lalu, apa itu ekonomi makro Islam? Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi makro adalah ilmu sosial yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Selanjutnya, masalah ekonomi. Secara umum, masalah ekonomi itu sendiri terdiri dari dua, yaitu adanya kelangkaan dan adanya pilihan. Di sisi lain, terdapat 4 masalah ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Indonesia termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya yang cukup, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di kisaran 5,0% sampai 5,2%. Kedua, pengangguran. Di Indonesia, tingkat pengangguran mencapai lebih dari 4,5%, khusus pengangguran terbuka, sedangkan secara keseluruhan mencapai 8% dari 280 juta jiwa. Ketiga, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu secara keseluruhan, di mana ada tingkatan inflasi, yaitu tingkat rendah, tingkat sedang, dan inflasi tingkat hyper, di mana tingkat hyper ini pernah dialami oleh salah satu negara di Eropa Tenggara, yaitu Yunani, di mana inflasi ini terjadi pada tahun 2012 mencapai lebih dari 200%. Keempat, depresiasi nilai tukar rupiah. Depresiasi nilai tukar rupiah adalah penurunan nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing yang terjadi di pasar uang, di mana saat ini 1 dolar setara dengan 16.500.000 rupiah. Ini merupakan nilai tukar rupiah tertinggi selama 30 tahun. Lalu, bagaimana solusi permasalahan ekonomi yang ada? Ada 3 solusi yang ditawarkan. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait pendapatan dan pengeluaran atau pembelanjaan negara. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral yang fokus pada suku bunga dan uang yang beredar. Ketiga, kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan merupakan kebijakan yang dijadikan sebagai solusi alternatif dalam mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro Islam. Pertama, sistem ekonomi. Dalam ekonomi makro Islam terdapat 3 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosialisme. Yang kedua, sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis. Dari ketiga sistem ekonomi tersebut, bisa dilihat perbedaannya, baik dari segi paradigma, basis, maupun landasan filosofi. Selanjutnya, prinsip ekonomi makro Islam. Ada beberapa prinsip ekonomi makro Islam yang terdiri dari kerja, kompensasi, efisiensi, profesional, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, information symmetry, dan hidup hemat. Indikator ekonomi makro Islam. Ada beberapa indikator dalam ekonomi makro Islam, diantaranya PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB ini mencakup konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, ekspor, pajak, dan subsidi. Selanjutnya, inflasi. Inflasi mencakup IHK atau Indeks Harga Konsumen, yaitu angka yang menunjukkan tingkat harga dalam komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, pengangguran, pendapatan nasional, ketimpangan pendapatan, sektor keuangan, neraca pembayaran, atau neraca yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak pendapatan ekspor dan impor. Selanjutnya, kurs valuta asing nilai tukar,
kemiskinan, dan perkembangan daerah. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro menganggap uang tidak penting karena yang diutamakan harga relatif, sedangkan ekonomi makro menganggap uang itu penting atau nominal price. Ekonomi mikro lebih mempertimbangkan utility atau nilai guna dari suatu barang, sedangkan ekonomi makro memperhatikan faktor produksi. Ekonomi mikro berbicara individu maupun penjumlahan individu, baik itu perusahaan maupun rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro berbicara tentang pemerintah, di mana pemerintah sebagai pembeli sekaligus penjual besar serta sebagai regulator. Ekonomi mikro keputusannya bersifat individu, sedangkan ekonomi makro keputusannya bersifat agregat. Itulah sedikit penjelasan terkait konsep dasar ekonomi makro Islam. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.